Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya bincang-bincang matematika. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, semoga semua sehat. Kita belajar lagi ya tentang matematika, sharing saja. Semoga bermanfaat. Motivasinya ada supaya ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Meski hanya dalam waktu singkat, kira-kira hanya 15 menit. Ya, mari kita bincang-bincang matematika, masih matematika for all. Jadi kita bisa mengerti bahwa matematika itu ya untuk semuanya, untuk di sekolah dasar, di MI, ya, di SMP, MTS, di SMA, SMK, MA, dan juga di perguruan tinggi. Semuanya. Saya mau bicara yang bersifat umum, ya, supaya mencintai matematika. Berkali-kali kita bincang-bincang matematika. Bapak-bapak dan ibu-ibu mengenang kembali bagi yang pernah sekolah. Ya, belajar matematika sulit katanya. Ya, lalu mbak-mbak, mas-mas, adik-adik yang sedang sekolah, ya, juga selamat belajar. Ya, yang tekun, yang serius, semoga sukses. Ya. Lalu bagi para guru supaya bisa mengajar dengan lebih baik ya karena mencintai matematika. Nah, kalau mendengarkan matematika sudah enggan, ya mau meningkat bagaimana? Ya, meski hanya sedikit-sedikit karena suka dengan matematika, maka dengarkan, mari kita belajar bersama-sama, sharing. Ya. Belajar matematika tidak boleh sambil lalu, harus serius, serius, karena juga harus tahu caranya. Serius dan juga tahu caranya. Matematika itu ibarat naik tangga. Harus belajar tangga pertama dulu, baru bisa naik tangga kedua. Tangga kedua dikuasai, baru naik tangga ketiga. Itulah yang disebut matematika itu hierarki. Ya. Kalau mau belajar B, harus belajar A dulu. Begitu ya kalau ABCD. Jadi kalau belajar B, belajar A dulu. Belajar C, belajar A dan B. Belajar D, belajar A, B, C. Lalu jangan tiba-tiba belajar H gitu ya. Jadi loncat, agak kesulitan. Sulit. Tentu harus dikuasai di bawahnya. Itu namanya hierarki. Itu harus disadari. Jadi kalau mau mengajar satu sekolah SD, harus satu kesatuan. Kesalahan, tanda petik kesalahan atau kekurangan yang selama ini dilakukan oleh para guru di SD ketika pelatihan, itu pelatihannya diambil misalnya guru kelas 6 saja, guru kelas 5 saja. Nah, ini tidak bisa optimal. Jadi kalau mau pelatihan, itu guru di sekolah dasar itu kelas 1 sampai kelas 6. Semuanya. Dijelaskan matematika secara menyeluruh tentang matematika di sekolah dasar atau MI itu. Dan bagaimana pendekatan mengajarnya, diskusikan, ya, lalu pilih pendekatan mengajarnya yang sama. Ya. Jadi ada mindset yang sama. Ya, sehingga nanti mengajarkan di SD, di kelas 1, mendasari di kelas 2, mendasari di kelas 3, mendasari di kelas-kelas berikutnya. Sama saja di SMP, sama saja di SMA, atau yang sederajat.
Ya. Jadi kadangkala kita pelatihan pisah-pisah, ya hanya yang bisa guru kelas 6 dan itu pun tidak paham yang di bawahnya itu di kelas 5 diajarkan seperti apa. Nah ini pemerintah ya, supaya bisa memahami hal ini ya, ya tentu saja eh, hal-hal macam ini harus perhatikan daripada kurang optimal bahkan sia-sia biaya banyak ya, kurang kurang optimal paling tidak ya. Sia-sianya ya tidak kurang optimal. Kalau mau membandingkan satu siswa di SD contohnya, semuanya. Artinya kalau mau pelatihan satu SD, ya sudah berapa hari, nggak usah lama-lama. Ya, ketika menyamakan persepsi, ya 1 hari misalnya, ya selesai. Ya. Utamanya adalah bagian utama berhitung. Ya, kalau yang lain-lain, saya kira tidak seutama berhitung. Ada teman yang sekarang itu bekerja ya di suatu tempat. Nah, banyak sekali mereka yang hanya butuh hitung-menghitung. Ya, karena memang bidangnya itu. Tentu bagi yang belajar bergantian dengan fisika, dengan kimia yang lebih tinggi lagi, maka butuh ilmu-ilmu yang lain, mungkin keruangan, lalu trigonometri. Tapi juga banyak yang butuhnya hanya masalah perhitungan, maka itu diutamakan. Nah, supaya tidak terjadi sebagaimana di medsos kali ini, banyak sekali para siswa di tingkat SMA, SMK, MA masih kurang menguasai ilmu hitung, berhitung, masih kurang lancar dalam hal mengalihkan, masih kurang lancar dalam hal membagi. Nah, ini kan juga ya kasihan kita semua, gurunya juga kasihan, siswanya kasihan. Ya. Coba bayangkan di sekolah dasar saja 6 tahun dilatih berhitung, nggak bisa 6 tahun. Ya. Terbawa nanti di tingkat SMP, MTS, ya sampai ke tingkat atasnya terbawa, tidak bisa, kesulitan. Nah ini tentu perlu diperhatikan teknik mengajarnya yang kurang pas, ya kemudian tidak hierarki, tidak bersambung, dan juga memang ada beberapa hal yang lain karena matematika berkaitan dengan EQ. EQ-nya anak-anak kurang, sebenarnya kita menganggap anak-anak itu ber-EQ normal, ya, yang masuk di sekolah itu, yang bisa dibina kalau masalah berhitung, ya karena eh, masalah yang perlu ketelatenan dan wajar-wajar lah banyak sekali yang juga berhasil yang bisa kok, ya. Nah, tentu saja ini yang perlu diperhatikan. Ya sebenarnya bukan hanya berhitung saja, masalah geometri itu juga harus ada hierarki, bagaimana mau mengajarkannya, ya lalu kita lihat kurikulumnya. Dan juga untuk kurikulum untuk sekolah-sekolah yang di kota, jangan lalu mengikuti yang minimal saja. Itu minimal itu untuk seluruh seluruh wilayah Indonesia, termasuk di pedalaman, ya termasuk di daerah terpencil, semuanya kurikulumnya itu. Tapi kalau di kota bisa melebihi daripada kurikulum. Yang penting sudah dicapai kurikulum. Mau lebih tidak apa-apa. Ya. Saya kira itu pun menjadikan percepatan dari kecerdasan para siswanya dan memang matematika sangat utama karena akan membangun kecerdasan para siswa yang disebut matematika itu ratunya ilmu, the queen of science, ya ratunya ilmu. Ya, jadi perlu diperhatikan baik-baik oleh para siswa dan sekarang pemerintah mencanangkan matematika itu dari
prasekolah dari TK PAUD, ya, dari ya, apalagi di SD, SMP, SMA yang sederajat itu harus menguasai matematika. Ya, juga sebagai landasan nanti kalau di perguruan tinggi, ya semuanya butuh matematika, harus kuat dalam bidang matematika. Karena itu Bapak Ibu guru utamanya harus betul-betul memperhatikan, ya, kalau tidak bisa dilakukan oleh pemerintah karena semua guru banyak sekali dan sistemnya agak sulit dari satu sekolah diskusi, ya. Tapi diskusi kalau sendiri tidak bisa juga, harus ada ahlinya, ya, mengundang, ya, yang paham matematika, lalu bagaimana mengajarkan matematika mulai kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3 itu supaya ada, dan seterusnya supaya ada hierarkinya, ya, supaya percepatannya dicapai. Tidak lalu di kelas 1, kelas 2 mengajarkan seperti ini, semaunya semuanya. Ya, itu namanya nanti tidak hierarki dan akan menyulitkan siswa. Dan kapan kita juga menyampaikan rekreasi-rekreasi matematika, jadi track fokusnya itu ada, lalu kalau yang lain-lain ya silahkan, karena guru harus juga berkreasi. Ya, ya, sekian saja, saya hanya bincang-bincang saja, mudah-mudahan menambah wawasan pemikiran dari semuanya, dari bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya. Matematika for all, ya, saya hanya sedikit menyampaikan, ya, ada kepedulian supaya ikut serta, masih bisa ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.